Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya adalah Nurul Hidayatullah NIM 11 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan tentang codingan dan output dari konsep QW dan searching pada Java. Oke. Sini ada satu guys, codingan. Nah, kita run dulu agar kurang lebih tampilannya seperti ini, dan cara menjalankan programnya pun seperti ini. Kita akan mari bisa codingan dulu. Ini adalah codingan yang saya pakai kemarin. Kita akan dahulu dan kita akan membuat lagi yang sama, kurang lebih tampilannya akan seperti itu, namun akan saya berbagi dan lebih mudah dipahami. Oke, jadi stay tune dulu ya. Karena saya kemarin juga membuat kelas, saya tinggal mencari kelas ini karena kelasnya masih kosong, tidak ada, maka kita akan pakai guys. Oke, stay tune dulu guys, kita akan mengoding dulu karena ada yang public. Saya akan membuat kelas yang namanya kelas list. Di sini akan membuat konsep seperti linked list juga, sekaligus dengan konsep ACC kemarin, yakni QW dan searching. So, tungguin dulu ya. Di sini ada nih class list berisi list D sebagai elemen dan val adalah elemen, next adalah null. Val ini berupa nilai, yakni elemen nanti, dan next adalah null. Dengan public D adalah berupa nilai, list D adalah next. Ini adalah sebagai kepalanya, untuk kepala. Oke. Terus ada abstract class. Abstract class di sini adalah kelas bayangan, bukan kelas seperti kelas list ini guys, namun fungsinya hampir sama sih. Kita buat first di sini adalah nanti di bagian awal antrian itu berisi data awal, ini bagian awal, dan last di sini adalah bagian akhir. Kemudian di sini ada feedback, ini tambah input aja ada input feedback karena konsepnya adalah menambah di bagian belakang, bukan di bagian depan. Oke guys.
menambah di bagian depan, menambah di bagian belakang, kemudian return null. Kemudian di sini ada public integer, yakni integer dengan nama subclassnya hitung item, yang ini digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data yang ada di antrian. Kemudian ada return null. Kemudian di sini ada list d, yakni like untuk remove at from, yakni berfungsi sebagai menghapus data di bagian depan. Kita ganti hapus at front. Kemudian return null. Di sini ada public void print all. Di sini adalah fungsinya adalah yakni untuk menampilkan semua data yang ada di dalam antrian nanti, guys. Oke, terus lalu di sini ada fungsi lagi yakni public list dengan find. Fungsi find di sini adalah untuk mencari data yang ingin kita cari, yakni nanti, guys. Terus ada t sebagai elemen. Ntar di sini nanti ada fungsinya. Kita lanjut dulu. Kemudian return null, guys. Setelah fungsi cari, di sini ada fungsi lagi yakni public list dengan cari min. Ini saya rasa tidak perlu nanti di program saya, jadi kita harus terlebih dahulu, guys. Tunggu dulu ya, guys. Oke, guys. Nih, karena saya rasa tadi di dua fungsi tadi tidak perlu, tapi dua fungsi ini ada fungsinya untuk mencari data minimal dan mencari data maksimal dalam antrian. Berhubung nanti di nanti baru, maka kita rasa tidak perlu. Jadi kita langsung aja. Nah, setelah abstract class atau kelas bayangan dengan list antrian tadi, ada kelas asli ini, yakni kelas sqg dengan t extend list antrian. Jadi ini adalah untuk dengan kelas t akan isinya itu akan sama dengan yang ada di list antrian. Jadi extend ini fungsinya adalah sama dengan list antrian. Jadi isinya selain ada ini, nanti ada yang berisi di kelas sqg sendiri. Jadi nanti yang muncul dalam outputan nanti adalah bukan list antrian nanti, melainkan yang muncul adalah kelas sqg, sebab list antrian ini adalah hanya kelas bayangan, abstract class. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Lalu ada keyless. Lalu ada first sama dengan last sama dengan null. Ini adalah jika bagian awal sama dengan bagian belakang sama dengan null, maka ini adalah antrian yang masih kosong, belum ada data sama sekali. Kemudian kita lanjut ke algoritma berikutnya. Yakni ini isi dari public list in at back, yakni menambahkan data di bagian belakang. Kita ambil data aja. Kita review terlebih dahulu, guys, untuk penjelasan. Oke ya, guys. Nah, ini ya. Setelah ini kan public ini public yang isi nanti yang ada di init back atau menambah data di belakang, yakni dengan list data sama dengan new list default. Ini adalah salah satu fungsi dari import Java linked list. Membuat baru, yakni dengan nama variabel data. Kemudian jika first sama dengan null dan last sama dengan null, maka ini berlaku untuk list yang kosong atau antrian kosong. Maka jika berlaku ini, data.next sama dengan null, berarti data selanjutnya sama dengan null. Kemudian data di bagian awal akan sama dengan data, dan data di bagian akhir akan sama dengan data. Jadi bagian awal sama bagian akhir nilainya adalah sama. Kita lanjut ke algoritma berikutnya, yakni di sini jika salah atau else, data.next sama dengan null. Berarti di sini nanti data selanjutnya akan sama dengan null. Kemudian last.next, data bagian
akhir selanjutnya adalah data yang baru dimasukkan, dan bagian akhir akan sama dengan data yang dimasukkan, guys. Kita lanjut terlebih dahulu ya, guys. Oke, guys. Kemudian setelah dari fungsi init back nambah di bagian belakang, kemudian ada hapus di bagian depan. Di sini kita akan merevisi terlebih dahulu lagi. Kemudian nanti saya akan jelaskan lagi, guys. Jangan lupa dulu like, comment, dan subscribe ya. Sembari kita merevisi, nanti saya akan menjelaskan codingannya. Kemudian setelah kita run, nanti saya akan menjelaskan codingan sama output sekaligus, guys. So stay tune. Nah, setelah saya revisi ini, bagian hapus di bagian depan ini sama masukkan list T, karena konsepnya masih linked list, masih menggunakan list T dan yang lain. Kemudian temp dan del sebagai nama variabel. Kemudian if jika hitung item lebih besar dari 0. Hitung item di sini adalah fungsinya untuk jumlah banyak data dalam antrian. Jika lebih dari 0 memenuhi, maka akan lanjut ke fungsi berikutnya, yakni if hitung item sama dengan 1. Jika banyak datanya hanya sama dengan 1 dan memenuhi, maka akan lanjut ke berikutnya, yakni dengan del sama dengan first bagian awal, first sama dengan null, less sama dengan null. Jika banyak datanya 1, maka akan menghapus bagian awal. Setelah data bagian awal terhapus, maka bagian awal akan sama dengan null dan bagian akhir juga sama dengan null. Jadi data sudah kosong. Kemudian jika salah, maka temp sama dengan bagian awal, del sama dengan temp, first bagian awal yang tadi akan sama dengan first selanjutnya, next. Jadi kan data awal tadi sudah kosong, maka data bagian awal tersebut akan digantikan dengan data selanjutnya yang ada di data sesudah data yang terhapus, guys. Kemudian temp akan sama dengan null. Kemudian akan return del. Sini akan menghapus del. Nih. Kemudian jika salah akan return null. Kemudian kita lanjut ke fungsi berikutnya. Yes. Setelah fungsi menghapus dan menambah data, di sini ada fungsi hitung item. Hitung item dengan masih list T. Nah, hitung item nih, list masih menggunakan list karena konsepnya masih linked list. List if ini bantuan variabel dengan integer t sama dengan 0. For i sama dengan first dan i tidak sama dengan null. Selanjutnya i sama dengan is.next. Untuk i sama dengan bagian awal dan i tidak sama dengan null. Jadi jika data bagian awal tidak sama dengan null, maka t semula 0 akan ditambah dengan 1. Jadi 0 ditambah 1, maka 1. Kemudian akan ditambah 1 lagi, dan seterusnya, sehingga menemukan jumlah banyak data sampai kosong, sampai di angka kosong, maka akan return t. Ini adalah hasilnya, guys. Kemudian kita ke fungsi selanjutnya, yakni ini, guys, fungsi cari. Setelah menghitung banyaknya data yang ada dalam antrian, kita ada fungsi selanjutnya, fungsi cari. Fungsi cari dengan t, dengan elemen t dan tar. Nah, di sini ada fungsinya, guys. Nah, bahkan
t.tar. Dengan bantuan list, t adalah variabel di mana t sama dengan first sama dengan bagian awal boolean jika f adalah salah, while t tidak sama dengan 0. Ketika t tidak sama dengan 0, maka jika ini berlaku, maka akan lanjut ke fungsi berikutnya, yakni if t.val.toString.compare to tar.toString sama dengan 0. Jika t adalah nilai dan di itu toString, maka akan dibandingkan dengan tar. T di sini adalah data yang ada di dalam antrian. Kemudian tar di sini adalah data yang kita cari, guys. Oke. Jadi t nilai, sebuah nilai akan dibandingkan dengan nilai yang kita cari, akan sama dengan 0. Jika benar, maka dia akan berhenti. Ini kan f, jika ini memenuhi, maka f sama dengan benar, akan berhenti. Namun kemudian setelah berhenti, t selanjutnya, jadi akan mencari terus itu. Kan di sini jika f-nya salah ya, di sini f-nya true, berarti akan berhenti. Maka t di sini akan mencari ke t selanjutnya, jadi ke t data berikutnya hingga menemukan nilai tar di sini. Nah, namun setelah ini tidak memenuhi, maka lanjut ke berikutnya, yakni if di sini if f tidak sama dengan false. F di sini kan false, ya kan? Tidak sama dengan false, berarti kan benar. Jika benar, maka akan return t. Sini ya guys, kan? Maka di sini akan return t jika saya menemukan. Namun jika else salah, maka akan return 0, guys. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi berikutnya. Karena tadi sudah saya sebutkan, saya tidak akan memerlukan find min dan find max yang fungsinya adalah mencari data minimal dan data maksimal, maka kita akan hapus terlebih dahulu, guys. Kita akan lanjut ke fungsi berikutnya, yakni fungsi print all, di mana fungsi print all di sini adalah menampilkan seluruh data yang ada di dalam antrian. Saya akan merevisi dengan terlebih dahulu. Oke. Nah, sudah. Jadi print all di sini adalah list, masih list t, list t bisa di sini ada TKP dasarnya elemen, kemudian variabel t, yakni tadi berupa data yang ada di dalam antrian. Kemudian if hitung item lebih besar dari 0. Jika banyak datanya lebih besar dari 0 memenuhi, maka akan mengeprint ini, guys, menampilkan system.println data yang ada dalam antrian. Kemudian for t sama dengan first, t tidak sama dengan 0, t sama dengan t.next. Untuk t sama dengan first, t sama dengan bagian awal, t tidak sama dengan 0, maka sini akan menampilkan t berupa nilai, jadi nilai yang ada di dalam antrian. Kemudian t selanjutnya akan menampilkan seluruh data berikutnya. Kemudian jika bagian ini tidak salah, jika banyak datanya kurang dari 0, maka akan mengeprint ini, guys. Nih, system.out.println data tidak ditemukan. Karena saya di sini baru mau membuat antrian rumah sakit nih, antrian nomor poliklinik nih, antrian klinik, guys. Oke, maaf. Nah, di sini
ada selain ke 1, 2, 3, 4, 5 fungsi, selain dari ke-7 yang ada di abstract list antrian, class SQQ juga ada sendiri, sebab di sini class SQQ extend list antrian, isinya kurang lebih akan sama dengan list antrian, yakni berisi ke 7, 5 antrian 5 fungsi tadi, yakni in add back, hitung item, help set front, print, all, sama cari. SQQ juga ada fungsi lain, yakni show menu. Dimana show menu di sini akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini fungsi dari show menu, guys. Nanti akan muncul seperti ini, namun di sini kita akan review terlebih dahulu. Jadi nanti di sini akan muncul ini semua tampilan seperti ini, guys. Seperti ini. Jadi tampilannya akan nanti seperti ini, tapi dengan tampilan yang seperti ini, guys. Kita lanjut ke fungsi berikutnya dulu ya, guys.
Nah udah revisi semua nih guys. Kita run terlebih dahulu ya, terus nanti saya akan jelasin serta outputannya guys. Nah, jadi ini adalah outputan yang telah saya revisi guys. Nih menunya nih. Jadi di sini adalah tampilan dari fungsi show menu di sini. Oke. Jadi untuk run tadi kan PSVM ini fungsinya untuk menampilkan codingan atau inputan. Yang ditampilkan di sini adalah show menu sama select. Jadi fungsi yang ditampilkan ya show menu kemudian select. Nah di sini ini sampai sini adalah fungsi dari show menu. Kemudian di sini adalah fungsi select. Oke, kita masukkan terlebih dahulu nih. Masukkan pilihan Anda. Pilihan Anda di sini dimaksudkan adalah 1 sampai 6. Ini adalah program untuk bagian di rumah sakit nih, atau bagian kasir di rumah sakit nih. Jadi kita yang menjalankan nih, misal masukkan pilihan 1, ini ingin menentukan nomor antrian, masukkan data, misal antrian nomor 1. Di sini akan muncul menambahkan data 1. Kemudian bila untuk mengulang kita diharuskan input 0, maka saya mengulang input 0. Kemudian masukkan pilihan lagi,